lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya si Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Kita masuk ke pelajaran berikutnya, masih isim maksur, sekarang isim maksur yang sama'i. Kita baca berikutnya, masuk ke akhir dari pembahasan isim maksur, yaitu isim maksur yang sama'i. Mengenai istilah sama'i dengan qiyasi ada sedikit ralat perbedaannya. Untuk qiyasi dengan sama'i kemarin ana sampaikan kalau sama'i qiyasi itu dihafalkan gitu ya. Kemudian sama'i itu kita hanya dengar dan ikut dengan apa yang disampaikan orang Arab. Maka yang lebih tepat untuk qiyasi, karena ada rumus-rumus yang sudah dibuat oleh ulama, hasil penelitian ulama, begitu itu untuk yang qiyasi, maka cara mempelajarinya kita pahami dan sering praktik ya. Adapun sama'i itu yang justru harus dihafalkan. Karena sama'i ini tidak ada rumusnya, maka cara memahaminya dihafalkan. Bisa dengan cara kita sengaja menghafalkannya. Dengan cara kedua kita sering baca kitab, nanti hafal dengan sendirinya. Baik, kita masuk al-ismul maksur as-sama'i, isim maksur yang sama'i ya. Qala mu'allif rahimahullah, al-ismul maksur as-sama'iyyu, al-ismul maksur as-sama'iyyu yakunu fi ghairi hadhihi al-mawadi'i al-ashrati mimma warada maqsuran. Sedangkan isim maksur sama'i itu isim maksur yang tidak termasuk dari 10 macam jenis isim maksur pada isim maksur qiyasi. Berarti selain dari 10 rumus dari jenis-jenis atau macam-macam isim maksur qiyasi, maka itulah isim maksur sama'i. Taib fa yuhfadhu la wala yuqasu alaihi. Nah, di sini penjelasannya, maka isim maksur sama'i itu cara mempelajarinya fa yuhfadhu, maka dihafal, hendaknya dihafal, wala yuqasu alaihi, dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dirumuskan. Karena namanya sama mendengar apa yang orang Arab sebutkan itu mudzakkar. Orang Arab sebutkan itu maksur, maksur, kita ikut saja. Wadzalika mislu, maka contohnya al-fata wal al-hijja as-sara as-sana al-huda ar-raha. Mana yang belum tahu artinya al-fata jelas al-fata pemuda, al-hijja al-hijja. Situ disebutkan, kalau ada kitabnya ada footnote-nya, al-hijja itu al-aql, kecerdasan akal. Akal kecerdasan boleh. Dan kalau apalagi as-sara kalau kita lihat footnote, bagi yang kitabnya ada footnote-nya, as-sara itu turab an-nada, tanah yang berembun. Tanah yang berembun. Salah satu maknanya adalah turab an-nada. Kemudian as-sana, kalau as-sana tadi as-sara, as-sana itu di footnote disebutkan dau'ul barqi, yaitu apa? Seberkas sinar gitu seberkas sinar kalau bahasa kitanya, dau'ul barqi. Baik, kemudian ar-roha, kalau ar-roha maknanya at-tahun. At-tahun itu alat penggiling. Orang Arab biasanya menyebut ar-roha atau gerinda, kalau di kita gerinda gitu ya. Lanjut, sekarang kita masuk bab atau sub pasal yang baru, yaitu al-ismul mamdud, isim mamdud. Kita masuk isim mamdud. Tadi sudah berapa ini? Isim maksur sudah Nah, sekarang kita masuk jenis isim yang kedua di pasal yang ketiga, itu isim mamdud Nanti habis isim mamdud baru isim manqus. Sekarang mamdud dulu. Insyaallah mudah mamdud insyaallah mudah. Al-ismul mamdudu, isim mamdud adalah huwasmun mu'rabun, dia isim mu'rab, akhiruhu, cirinya apa? Tandanya akhiruhu hamzatun
huruf terakhirnya ada hamzah. Tapi apa syaratnya? Qablaha alifun zaidatun. Nah, sebelum hamzah itu harus ada alif. Alifnya pun diberi sifat, yaitu alif yang harus tambahan, bukan alif asliyah. Alif yang zaidah saja. Contoh as-sama, ya as-sama'u atau as-sama'a, as-sama'i sama saja ya. Artinya langit ya. Langit sama kita sering dengar as-sama itu isim mamdud. Karena akhirannya hamzah dan sebelum hamzah ada alif, ya kan? Alifnya itu di situ disebutkan apa? Zaidah, zaidah saja. Tambahan. Contohnya ada as-sama dengan was-sahra. Sahra apa? Padang pasir ya. Padang pasir. Baik, kita lihat keterangannya. Fa in kana qabla akhirihi alifun ghairu zaidatin. Jika ya alif yang terletak sebelum hamzah itu bukan zaidah atau selain zaidah, falaisa bismin mamdudin, maka bukan isim mamdud. Ya, bukan isim mamdud. Contohnya, contoh yang bukan isim mamdud. Ini alifnya asli ini. Lihat, kalau ini asli contohnya al-ma'u, air ya, al-ma'u air. Ad-da'u, apa ada ya, penyakit ya. Penyakit. Ini dia ada hamzah tapi sebelumnya alifnya alif asli dia, bukan zaidah. Maka tidak dinamakan isim mamdud, harus ya alif zaidah. Baik, lanjut dulu. Wa innama hiya munqalibatun. Adapun alif ya, alif pada apa itu? Alma dengan adda itu alifnya alif munqalibah. Alifnya sebagai pengganti saja. Berarti anaralah tadi bukan alif asliyah ya. Alma dengan adda ini alifnya goir zaidah itu bukan dipastikan alif asliyah, tapi di sini juga bisa alif munqalibah atau munqalabah, alif yang difungsikan sebagai pengganti dari apa? Lihat wal aslu maun, tadi aslinya mawahun. Maun air itu aslinya dalam ya lughah Arabiyah adalah mawahun. Begitu pula ad-da'u atau da'un aslinya dawaun. Dawaun itu alifnya aslinya adalah wawu. Bidalili jam'iha ala amwahin wa adwain. Dalil yang membuktikannya bahwasanya alif pada alma dengan ad-da'u itu bukan zaidah tapi munqalabah jenisnya, beda jenis ya, bukan zaidah tapi munqalabah. Itu dalilnya ketika dibuat jama. Ya, maun kalau dibuat jama jadi amwah, ya kan? Jamaknya ma apa selain amwah? Kalau sudah belajar fikih, apa di fikih disebutnya almiyah, ya. Miyah, tuh ada yang pakai ya, di sini ada yang pakai wawu amwah, menunjukkan di situ alif setelah mimnya bukan asli. Ya, bukan zaidah tapi munqalabah sebagai pengganti saja. Adwa dari ad-da'u. Adwa itu ada wawunya di situ. Itulah alif tadi yang terdapat pada bentuk mufradnya. Intinya beda jenis antara alifnya isim mamdud yaitu zaidah ya dengan alifnya alif munqalabah, itu beda. Ya, beda fungsi. Maka bukan ya, al-ma'u dengan adau bukan isim mamdud. Lanjut. Anda bacakan dulu wa hamzatuhu imma an takuna asliyatan. Nah, barulah kita sekarang bahas hamzahnya. Tadi bahas alifnya, sekarang kita bahas hamzahnya. Wa hamzatuhu imma an takuna asliyatan ka qurra'in wa wudda'in li'annahuma min qara'a wa wadu'a. Adapun hamzahnya pada isim mamdudah, hamzah yang terletak pada akhiran
isim mamduda haruslah hamzah asli. Ya, harus hamzah asli. Maksudnya apa hamzah asli? Hamzah tersebut adalah huruf utama pada fi'il madinya. Huruf utama berarti fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, yuk kita buktikan contohnya qurra'in atau qurra'un atau qurra'an. Qurra itu apa artinya? Para pembaca gitu ya. Secara lugatan apa? Orang yang membaca, pembaca. Kalau dikaitkan dengan syariat kita, qurra itu para penghafal Quran ya, ahli Quran. Ya kan? Qurra. Nah, qurra ini dia isim mamdud karena hamzahnya di situ hamzah asli. Tahu dari mana asli? Coba kita buat fi'il madinya, kita cek fi'il madinya qara'a, benar. Di situ ada hamzah, hamzahnya sebagai lam fi'il ya, lam fi'il dari qara'a. Asli. Wudda'in atau wudda'un sama, dia dari fi'il madi wadu'a artinya jamula, indah atau cantik. Berarti wudda orang yang indah, orang yang cantik, orang yang tampan. Ya, lebih kurang demikian. Taib. Kalau kita lihat footnote benar ya. Al-wudu al-wadi wa huwa al-hasan. Nah, kalau situ wudu dari kata al-wadi artinya orang yang al-hasan, al-husnu wa an-nadhif. Apa itu mau terjemahkannya? Orang yang rajin, orang yang baik, ya, dan makna-makna positif semisal itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa imma an takuna mubdalatan min wawin aw ya'in. Nah, terkadang ya hamzahnya juga bisa sebagai mubdalah, sebagai apa? Pengganti juga, seperti tadi munqalabah, diubah, diganti, sama mubdalah juga diganti. Min wawin aw ya'in, ya, sebagai pengganti dari huruf asalnya yaitu wawu dan ya. Contoh yang wawu. Fal mubdalatu minnal wawi mislu, contohnya hamzah pada isim mamdud sebagai pengganti dari huruf wawu pada kata asalnya. Contohnya sama'in, sama'un, sama'an, ya sama. Sama yang kita terjemahkan apa? Langit ya. Secara ta'rif orang-orang zaman kita. Adapun aslinya makna sama menurut orang Arab ya, yang fasih bahasanya, sama itu sesuatu yang di atas, tidak mesti langit. Ya, kalau orang Arab bilang sama itu tidak mesti langit, bisa atap rumah, bisa apa? Pokoknya sesuatu yang di atas namanya sama. Secara bahasa samaun itu artinya sesuatu yang naik dan tinggi. Silakan teman-teman buka kamus, nanti ketemu fi'il madinya sama yasmu, kalau enggak salah. Sama yasmu, nanti di sini ada. Artinya sesuatu yang naik dan tinggi, yaitu diantaranya langit. Ya, baik, lanjut. Itu contohnya. Nanti sama ini aslinya kalau kita baca setelahnya, wa asluhuma samawun wa addawun. Sama aslinya samawun. Apa dalilnya? Kok bisa tahu samawun? Sudah pernah ana jelaskan pertemuan sebelumnya. Dibuat apa supaya dapat diketahui untuk kasus ini? Sama dibuat jamak. Sama itu mufrad. Kalau jamaknya apa? Sering disebut dalam Al-Quran. Lillahi, misalkan Allah Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Fis samawat. Bukan fis samaat, tapi fis samawat. Menunjukkan hamzahnya itu bukan hamzah yang asli. Dia pengganti saja dari wawu. Taib, mafhum ya. Yang kedua, contoh kedua ini agak jarang, yaitu adda'in atau adda'un, itu orang yang berlari, pelari gitu saja, orang yang berlari. Aslinya adda'un,
Ini tapi jarang ya, jarang kita dengar. Li'annahuma min sama yasmu wa ada ya'du. Samaun tadi langit tadi aslinya dari fiilnya itu sama yasmu sesuatu yang naik dan tinggi. Begitu pula ada ya'du sesuatu yang berlari, orang yang berlari atau sesuatu enggak mesti orang ya. Lanjut, wal mubdalatu minal ya, contoh yang hamzah isim mamdud pada isim mamdud sebagai pengganti dari huruf ya pada kata asalnya. Contoh, bina'in atau bina'un, bangunan, kita sudah sering dengar bina, membina, ya misalkan apa? Membina rumah tangga. Maka bina itu artinya membangun. Ya. Bina ini aslinya asluhuma binayun, aslinya ya. Aslinya pakai ya. Ya. Apa dalil kata lain yang berkaitan dengan bina yang jika kita ubah ke bentuk itu ketahuan bahwa hamzahnya itu ya. Kalau tadi sama samawat. Kalau bina apa? Sering kita dengar yang pakai ya, bentuk lainnya. Coba apa? Ya masternya apa contohnya? Sebutkan. Bunyan. Nah, kita sering dengar. Bunyan bukan bun'an, tapi bunyan. Bukti bahwasanya hamzahnya itu bukan asli di situ. Pengganti saja, mubdalah. Lanjut, yang kedua ini juga jarang dipakai. Yang dipakainya yang seringnya fi'il mudhari'nya. Kalau yang kedua contohnya ini masya, masya'in itu pejalan, orang yang berjalan, pejalan kaki. Ya. Aslinya masyayun. Itu pakai ya, tapi ini jarang ya. Nah, ternyata bina dengan masya ini berasal dari fi'il li'annahuma min bana yabni masya yamshi. Yaitu bana yabni membangun, masya yamshi berjalan. Nah, jelas ya, lanjut dulu. Wa imma an takuna mazidatan li ta'nisi. Ada juga hamzah pada isim mamdud itu fungsinya sebagai huruf tambahan saja untuk menunjukkan perempuan. Fungsinya untuk menunjukkan perempuan. Ya. Yang pertama contohnya hasna, hasna'u atau hasna'a. Ya, ini berarti masuk ismul ladil yang shorif ya. Coba ingat lagi pelajaran ismul ladil yang shorif. Isim mamdud yang perempuan, isim maksur yang perempuan, ada alifnya di situ kan, alif taknis mamduda, alif taknis maksuroh, maka isimnya menjadi apa? Ismul ladil yang shorif menjadi apa? Tidak bisa ditanwin. Ya, tidak bisa ditanwin. Maka dibacanya hasna'u atau hasna'a saja. Hasna'i bisa enggak? Bisa kalau ada syarat yang terpenuhi ya. Baik. Lanjut, hasna sudah pernah ini. Asalnya dari al-husnu asalnya. Hamra ini asalnya dari al-humrah. Yuk kita baca dulu. Kahasna'a wa hamra'a li'annahuma minal husni wal humrati. Husnun berarti baik. Baik, bagus. Pak. Humrah warna merah ya, humrah. Hamra itu perempuannya hamra. Nah, asalnya hasna itu husnun, asalnya hamra itu humratun. Tapi kalau mudzakarnya beda lagi. Hasna mudzakarnya apa? Ahsan. Ya kan? Ahsan itu untuk mudzakar. Kalau hamra mudzakarnya apa? Ahmar. Ya. Insyaallah paham ya? Sama seperti akbar mudzakarnya. Muannasnya apa? Kubra. Asghar sugro. Sama, hamra ahmar, hasna ahsan. Nah, itu harus kita hafal. Lanjut sedikit lagi kita
tuntaskan muqaddimah dari isim mamdud. Wa imma takuna mazidatan lil ilhaq. Ini istilah ilhaq sering disebutkan di pelajaran kita ini, diingat-ingat ya. Adapun bisa juga hamzah pada isim mamdud fungsinya sebagai tambahan, tapi bukan untuk taknis, tapi lil ilhaq, untuk mengikuti wazan tertentu. Hanya untuk mengikuti wazan kata tertentu. Contohnya hibroin, atau itu bukan hibroin ya. Hibroun, kubaun, kubain, kubaan, dan seterusnya. Ini 2 contoh di sini. Di cetakan lain ada tambahan, namun ana tidak perlu sebutkan. Di cetakan yang ana baca ini hibro dengan kuba. Hibro bagi yang ada footnote-nya, panjang ya pembahasannya. Hibro itu apa? Di sini ringkasnya, hibro itu jenis hewan. Dalam bahasa Arab ya, hibro itu di kalangan orang Arab, hibro itu sejenis hewan. Itu mudzakkar di sini. Hibro ini mudzakkar, teman-teman. Muannasnya hibroah, hibroatun muannasnya. Nah, berarti ini hamzahnya di sini fungsinya untuk mengikuti wazan tertentu saja. Berarti wazannya kira-kira apa? Berarti wazannya fi'la apa? Wazannya ini fi'lalun gitu ya. Fi'lalun. Sini coba lihat footnote. Ada enggak contoh wazan kata lain yang diikuti apa? Berarti kalau ke fa'ala berarti fi'lalun. Begitu. Baik. Kalau kubai atau kubaun, situ maknanya kalau lihat footnote, ringkasnya ana ringkas, itu jenis penyakit. Ya, kuba itu jenis penyakit. Baik, jelas ya. Nah, kita masuk ke pembagian isim mamdud. Wal mamdudu kismani qiyasiyun wa sama'iyun. Qiyasi sama'i, ana ulangi lagi perbedaannya. Qiyasi itu berarti sudah ada aturan dari ulama yang membuatnya. Dibuat oleh ulama karena penelitian ulama. Penelitian ulama ya, dibuat rumus-rumus. Caranya kita harus pelajari, sering praktekkan sehingga bisa dipahami. Kalau sama'i, kita dengar orang Arab bilang apapun dan kita taati. Meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak tahu alasannya. Contoh misalkan Syamsun misalkan ya. Kok Samsun itu mu'annas? Kenapa? Ya udah, kalau enggak tahu alasannya ikut saja. Syukur-syukur tahu alasannya, caranya pelajari kitab-kitab induk yang mempelajari kias-kias seperti itu. Ada ya kitabnya ya. Apa kitabnya? Kalau enggak salah Maqayisil Lughah. Maqayisil Lughah, maqayis jama' taksir dari qiyas. Maqayisil Lughah, kias-kias dalam bahasa Arab. Nanti mungkin ada di situ pembahasannya kenapa Samsun itu muannas, kenapa apalagi ya, dar itu kenapa muannas, ya, dan seterusnya. Alasan mereka orang Arab mengklasifikasikannya dengan muannas. Ya, silakan tadi belum ya, kias ya. Kalau sama'i tadi dengarkan dan ikuti saja. Lanjut, kita masuk al-mamdud al-qiyasi. Perhatikan berikutnya al-mamdudu al-qiyasiyu. Isim mamdud yang qiyasi, ada rumus-rumus yang dibuat oleh para ulama berdasarkan istiqra mereka, penelitian mereka. Apa itu? Al-ismul mamdudu al-qiyasiyu yakunu fi sab'ati anwa'in minal asma'i al-mu'tallatil akhiri, ya, mu'tal akhir, isim-isim yang mu'tal akhir. Isim mamdud qiyasi itu ada 7 macam, ya, 7 macam yang wujudnya berupa apa? Isim mu'tal akhir, isim yang huruf terakhirnya terdapat huruf-huruf ilat, alif, waw, ya. Yuk kita baca. Al-awwalu, jenis yang pertama, masdarul fi'lil mazidi fi awwalihi hamzatun. Ya. Isim mamdud berupa masdar dari fi'il mazidnya. Terbayang ya? Sudah belajar sharaf insyaallah terbayang. Fi'il mazid itu apa?
Ya, enggak perlu dijelaskan lagi ya. Baik. Masdar dari fi'il mazid yang didahului dengan hamzah. Contohnya ada banyak. Ada ata, itu fi'il madinya, ya. Masdarnya dari fi'il mazidnya, yaitu itaan, artinya datang, ya. Mafhum? Mana hamzahnya? Itu diawali hamzah. Masdar dari fi'il mazid yang didahului dengan hamzah. Mafhum? Hamzahnya yang mana? Ya, fi'il madinya ada hamzah. Kalau masdar sudah pasti ya. Itu karena kebanyakan pakai masdar-masdar di fi'il mazid itu ya rata-rata pakai hamzah ya. Iya, cuma diperhatikan apakah hamzahnya wasal atau hamzahnya itu qata'. Itu perlu dicek lagi. Taib. Ata itaan, ata pasangannya masdarnya itaan, datang. A'ta, i'taan, a'ta madinya, i'taan masdarnya. Lah, ini mana isim mamdudnya ya? Sudah, isim mamdudnya itu masdarnya, berarti lingkari itaan itu isim mamdud. I'taan isim mamdud. I'ta apa? Memberikan harusnya yang lebih tepat terjemahnya. Karena a'ta itu harus punya dua maf'ul bih, dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia kata kerja yang punya dua objek itu biasanya ditambahkan kan atau an, memberikan gitu ya, bukan memberikan ya. A'ta i'taan. Injala dengan injilaan. Apa injala? Jelas ya, jelas, terang, benderang, jelas. Maka isim mamdudnya itu masdarnya injilaan. Tuh, itu injilaan. Karena ada hamzah, ada alif kan? Lengkap, syaratnya terpenuhi. Dan dibacanya ir'awa. Ir'awa fil madinya masdarnya ir'iwaan. Ini belajar sorof lagi. Ir'iwaan itu masdar sekaligus isim mamdudnya. Lanjut. Irta'a, tadi artinya ir'awa apa? Mencegah. Berarti maknanya seperti imtana'a ya. Mencegah, atau manna'a ya, maknanya mencegah. Irta'a pasangannya masdarnya irti'aan, artinya merenungkan. Kalau di teks redaksi lain irtiyaan. Irta'a irtiyaan. Ya, Anda pegang dua buku ini. Di buku yang satu irtiyaan, di buku yang lain irti'aan. Mana yang benar? Harusnya apa? Irta'a itu wazannya apa, teman-teman? Ifta'ala ya. Ifta'ala. Berarti ifti'alan. Ifta'ala. Ifta'ala. Yang benar apa? Berarti ifti'alannya irti'aan. Ya, yang benar apa? Irti'aan, wallahu a'lam. Apa maknanya irta'a tadi? Merenungkan. Maka isim mamdudnya adalah irti'aan. Lanjut istaqsa itu madinya. Kemudian itu madi mazid ya, berarti madi yang sudah mazid. Bukan mujarrad, mazid ya, dari sulasinya berarti. Nah, istiqsa'an itu masdarnya sekaligus isim mamdudnya, artinya sampai penghabisan. Maknanya sampai penghabisan gitu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua asani madalla ala sautin, saut suara. Maksudnya apa? Min masdaril fi'li alladhi ala wazni fa'ala yaf'ulu bi fathil aini fil madi wa dhammiha fil mudhari'i. Terjemahkan dulu. Yang kedua, rumus kedua isim mamdud yang qiyasi. Perhatikan.
yaitu menunjukkan arti atau makna suara. Ada makna suara. Ada makna suara, ya, yang bentuknya itu masdar, wujudnya masdar dalam wazan fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu, ain fiilnya dibaca fathah. Sudah jelas ya. Kemudian ain fiil pada fiil madinya dibaca fathah, jelas fa'ala, dan dibaca dhammah pada mudhari'nya jadi yaf'ulu. Itu sama saja. Baik. Contoh kalimatnya, perhatikan. Kalimatnya di sini Pak, ragha al-ba'iru yarghu rugha'an. Nah, ini bagi teman-teman yang memperhatikan, penulis membuat contoh dari mulai muqaddimah bab 1 sekarang bab 2, ini menunjukkan kecerdasan beliau. Ya. Coba teman-teman bisa nggak bikin kalimat yang satu kalimat, ya, tiap katanya itu berasal dari kata yang sama. Ragha fi'il madinya, ya kan? Yargu fi'il mudhari'nya, rugha'an masdarnya. Ini susah, ya. Dikecualikan memang ahli sastra. Syekh Mustafa Al-Ghulai ini ahli sastra. Dia pakar dari sastra, pakar dari ilmu balaghah, ilmu arud, tentu saja ilmu nahwu dan sharaf. Baik, lanjutkan. Terjemahnya apa? Ragha al-ba'iru yargu rugha'an. Nah, apa terjemahnya? Ba'ir onta, ya, onta. Onta itu, suara onta namanya apa? Disebut apa? Apa kalau onta bersuara itu? Kalau anjing kan menggonggong, ayam berkokok. Apa kalau onta? Menderum. Menderum, ya, benar ya? Dicatat situ. Menderum. Ya, sudah. Coba kita terjemahkan. Ragha al-ba'iru yargu rugha'an. Ragha itu fiil, ya. Al-ba'irnya fa'ilnya. Yargu rugha'an itu penjelasannya. Bisa jadi hal dari al-ba'ir. Yargu rugha'an itu jumlah fi'liyah terletak setelah al-ba'ir isim ma'rifah. Apa kaidahnya jika ada jumlah terletak setelah isim ma'rifah, maka jumlahnya itu sebagai apa? Hal. Kalau ada jumlah setelah isim nakirah, maka jumlahnya itu na'at bagi isim nakir. Nah, di sini al-ba'irnya ma'rifah, berarti yargu rugha'an sebagai hal menjelaskan keadaan al-ba'ir. Yuk kita terjemahkan. Onta itu bersuara dengan suara deruman. Silakan teman-teman, enaknya mau terjemahkan apa, ya. Nah, intinya di situ teman-teman perhatikan, dilingkari yang jadi inti pembicaraan adalah masdarnya, yaitu rugha'an. Nah, maka rugha'an ini isim mamdud berupa masdar dari wazan fa'ala yaf'ulu berupa isim suara, ismul saut tadi, ya. Contoh kedua, sanat asyatu, kalau dibaca sambung, sanatisyatu tasghu sugha'an. Sama ini. Kambing, suaranya namanya apa? Kambing itu kalau bersuara apa? Apa? Mengembik, ya. Mengembik, ya. Dicatat di situ. Ya, terjemahkan tadi sama. Jadikan hal, ya. Tasghu sugha'an itu halnya. Nah, sugha'an itulah isim mamdudnya. Kambing itu bersuara dengan cara mengembik. Wallahu a'lam, lebih kurang seperti itu. Ya. Nah, maka sugha'an dengan rugha'an itu isim mamdud berupa masdar dari wazan fa'ala yaf'ulu berupa isim suara. Mengembik dengan menderum, tadi itu semuanya isim suara. Nah, lanjut yang ketiga, kita jelaskan ringkas saja. Ini insyaallah teman-teman bisa nanti murajaah sendiri. Yang ketiga itu isim mamdud qiyasi berupa makana minal masadiri ala fi'alin. Nah, sini masdar berupa masdar
yang mengikuti wazan fi'al. Fi'al itu wazannya. Fi'al ini masdar dari fi'il madi yang apa? Dari fi'il madi yang punya masdar. Sebentar, dari fi'il madi yang punya masdar fa'ala. Betul ya? Bikasril fa, tadi masdarnya dengan kasroh fa-nya, fi'al. Dia masdar dari fi'il madi fa'ala, kemudian mudhari'nya fa'ala yufa'ilu, insyaallah sudah mafhum. Contohnya wala, ya wala yuwali gitu kan? Wilaan. Nah, wilaan ini dia masdar sekaligus isim mamdud. Mafhum? Kita baca dulu. Wa ada dengan idaan, berarti ada yuadi idaan. Maka idaan itu isim mamdud sekaligus sini masdar. Maro miraan, berarti maro yumari miroan. Maka miroan ini isim mamdudnya. Ro'a yuroi ri'aan. Ri'aan isim mamdudnya. Nada yunadi nidaan. Roma yuromi rimaan. Jelas ya? Kita artikan dulu. Tadi artinya masing-masing apa? Yuk kita terjemahkan. Yang pertama tadi wala yuwali wilaan. Wala ya apa? Wala di sini maksudnya kalau salah satu referensi maknanya apa? Memotong. So, Anda kurang setuju kalau memotong. Kayaknya ada yang lebih pas apa? Ada yang didapat? Wala. Wala. Ini maknanya banyak ya, banyak sekali maknanya. Bisa maknanya mendukung. Teman-teman ingat istilah wala bara ya dalam pelajaran akidah. Wala dan bara, berarti wala itu pro ya, bara kontra. Bisa maknanya itu. Wala mendukung, bara membenci. Wala senang, bara tidak senang. Ya. Wala itu loyal, loyalitas, bara berlepas diri. Mafhum? Baik ya, jelas ya. Itu makna wala, banyak maknanya. Baik. Terus yang kedua, ada yuadi idaan. Apa maknanya? Memusuhi. Idaan coba apa? Dari kata adu ya. Coba kita cek. Ada iya, benar ya. Menunjukkan permusuhan, memusuhi. Dari masdarnya di antaranya adu, musuh. Lanjut, terus yang ketiga tadi apa? Kita cari sebentar. Yang ketiga, maro yumari miroan. Apa artinya? Bertengkar ya, bertengkar. Dan ri'a tadi yang berikutnya, ro'a yuroi ri'aan. Kita ingat surat apa ini? Surat Al-Ma'un ya. Ada kan di akhir ayat Al-Ma'un pakai kata ini. Ro'a yuroi. Nah, artinya riya. Nah, itu saja maksudnya, riya. Dari kata ini, riya ya. Dan nada yunadi nidaan. Jelas ya, memanggil, nida. Terus Roma yuro ini sudah jelas, ini melempar. Ya, lanjut. Arabi ana bacakan. Arabi makana minal asma'i ala arba'ati ahrufin mimma yujma'u ala af'ilatin. Yang keempat, rumusnya disebut isim mamdud itu isim yang 4 hurufnya dapat dibuat menjadi jamak, yaitu af'ilah. Jamaknya af'ilah. Maksudnya bagaimana? Yuk kita lihat contoh langsung. Kisaun itu mufradnya sekaligus isim mamdud. Bisa dibuat jamak mengikuti wazan af'ilah. Pokoknya setiap isim mufrad yang ada akhiran alif dan hamzahnya kemudian bisa dijamak ke pola af'ilatun, maka itu isim mamdud. Ringkasnya demikian. Contoh di sini tadi kisaun itu mufradnya, jamaknya aksiyatun. Ridaun mufradnya
ardiyatun jamaknya, ghitaun mufradnya, agtiyatun jamaknya, kibaun mufradnya, akbiyatun jamaknya. Nah, yang disebut isim mamdud itu yang mufradnya. Yuk terjemahkan. Kisah itu maknanya apa? Selimut, ya. Ya, selimut. Rida ini di pelajaran bab haji, ya. Bab haji umroh ini sering disebutkan. Rida itu baju, ya, set pakaian, bagian apa? Luar, ya. Disebut saja rida, gitu aja, nggak apa-apa. Jenis pakaian, rida. Kalau di Indonesia kan apa? Cocoknya rida itu. Ya, rida saja nggak apa-apa. Ya, lanjut ya, ghita itu penutup. Ya, penutup gitu saja. Ya, kiba ya. Maknanya apa? Mantel ya, jas atau apa? Jas hujan kalau mantel ini. Nah, mantel gitu saja. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk al-khamis, as-sadis, as-sabi. Ya, baik. Insyaallah ini mudah ya, cuma rumus-rumus saja. Cara memahaminya ya harus sering dipakai ya. Baik, yang kelima, al-khamisu, masigo. Ini sigo madi dari sogo seperti jaa, jia gitu kan. Masigha minal masadiri ala wazni taf'alun. Taf'alu. Taf'al ya, taf'al wazannya. Atau tif'al, ini masdar ya. Sebentar. Ya, ini masdarnya ya. Kita cek lagi. Ya, ini masdarnya. Taf'alun, tif'alun. Ini masdar bukan fi'il. Nah, lihat contohnya di sini. Mislu ada ya'du ta'daan atau ti'daan juga kan boleh milih ya, bisa ta'da, bisa taf'al, bisa tif'al. Berarti ada ya'du ta'daan atau ti'daan boleh. Masya yamshi timsya'an atau tamsya'an juga boleh. Maknanya apa? Ada ya, pakai tasydid nampaknya teman-teman. Ada yu'addi sebentar. Kalau masdarnya harusnya taf'alun itu di wazan apa teman-teman? Fa'ala yufa'ilu ya. Mufa'alatan fi'al sebentar. Ya, bisa ada yu'addi ya. Maknanya berpaling. Berpaling. Tadi masa yamshi insyaallah jelas, atau masa yumashi harusnya. Maknanya berjalan. Jelas ya. Tamsya atau timsya, ta'da, ti'da itu semua isim mamdud. Dengan syarat berwazan tadi ya, isim yang dibentuk dari masdar yang berwazan apa? Tif'al, taf'al. Lanjut nomor 6, isim yang dibentuk dari isim sifat ya. As-sadisu masigha minas sifati ala wazni fa'alun atau mif'alun lil mubalaghah, maknanya hiperbola. Mubalaghah maknanya berlebihan. Contohnya apa di sini? Contohnya di sini ada al-adda'u atau al-adda'i, ini contoh dari wazan fa'al. Ini semuanya pelajarannya sigah mubalaghah ini. Mif'al dari ini mi'ta, mif'al sama ya. Terjemahkan apa? Ada, mi'tar sudah ya, sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mi'tar, ada, silakan dicek lagi. Nah, berikutnya yang terakhir as-sabi'u muannas af'al. Muannasu af'ala idhofah, muannasu af'ala li ghairi tafdhili sawa'un akana sahiha ini dibaca mansub karena khabar kana, akana sahihal akhiri mislu ahmara wa hamra'u, a'raja wa arja'u, anjala najla'u, am mu'tallatan, mislu ahwa hawwa'u, a'ma amya'u, alma lamya'u. Tentu yang jadi isim mamdud yang ada alif dan hamzahnya. Kita terjemahkan dulu. Maka yang terakhir disebut isim mamdud ketika rumusnya ada isim mu'annas dari wazan isim tafdil af'ala. Tapi tidak bermakna isim tafdil gitu.
tidak bermakna isim tafdil, cuma pinjem polanya saja. Baik yang sahih akhir maupun yang mu'tal akhir. Baik yang huruf terakhirnya ada huruf ilatnya maupun tidak ada huruf ilatnya. Contoh kita tutup di kalimat ini. Tadi mana? Ahmar dengan hamra. Ahmar kan seperti isim tafdil ya. Padahal kan bukan. Tidak ada kandungan ahmar tuh lebih merah misalkan. Paling merah. Enggak. Yang merah gitu saja. Ya. A'raj kan seperti isim tafdil ya. Tapi tidak ada makna tafdil. A'raj apa? Yang pincang. Arja itu bentuk muannasnya. Hamra itu bentuk muannas tadi. Ahmar muzakkar. A'raj ini muzakkar. Arja muannas. Anjala dengan najla'u, anjala muzakkar, najla'unya muannas. Najla'u yang lebar matanya. Orang yang lebar matanya disebut anjala atau najla'u. Ahwa, hawa yang menghimpun, yang mengumpulkan, yang menyusun. Apalagi yang semisal itu maknanya. Maka ahwa dengan hawa, mana yang isim mamdud? Yang hawa'u. Lanjut. Enggak boleh ditanwin ya. Karena ini alif ta'nis, dia mamdudah, berarti masuk ismul ladzi la yansharif. A'ma dengan amya'u, a'ma untuk laki-laki yang buta pakainya a'ma, itu yang sering kita dengar. Tapi kalau perempuan yang buta jangan pakai a'ma, pakainya amya'u. Lanjut. Terakhir alma dengan lamya, orang yang punya tai lalat. Orang yang punya tanda lahir ya, tai lalat sini maksudnya. Alma dengan mudzakarnya alma. Ya, kemudian muannasnya lam ya'u. Tidak ada kandungan tafdil sama sekali. Baik. Insyaallah ini jelas. Kasih tanda pertemuan kita yang keempat ini insyaallah sudah selesai membahas isim mamdud yang qiyasi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya jelas ya? Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.